Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di room Zoom. Ya, baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita kembali dipertemukan walaupun melalui virtual seperti ini. Namun Bapak Ibu sekalian tetap konsisten untuk mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh CV Konsultan Indonesia. Begitupun juga dengan Bapak Ibu yang baru saja bergabung di webinar CV Konsultan Indonesia ini. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu. Jadi sekarang kita telah memasuki periode 18. Seperti biasanya, setiap periode itu akan dibawakan atau akan dipaparkan 10 materi oleh narasumber-narasumber kita dengan judul yang berbeda-beda pada setiap narasumber. Ya. Baik, sekali lagi selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang baru saja bergabung di CV Konsultan Indonesia dan Bapak Ibu yang masih selalu konsisten untuk bergabung. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini akan dibawakan materi mengenai dengan audit pajak pemeliharaan kendaraan dinas. Baik, untuk mengawali periode 18 ini akan dibawakan materi yang kami sampaikan tadi dengan narasumber kita yaitu Bapak Kurniawan Ilyas. Selamat malam Pak Kurniawan. Malam. Ya, baik Pak. Baik Pak, jadi materi malam ini yaitu audit pajak pemeliharaan kendaraan dinas. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.26 untuk waktu Indonesia Barat. Langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan selaku narasumber untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang di room Zoom malam ini. Selamat bergabung di periode 18 LPK, Lembaga Kursus dan Pelatihan Konsultan Indonesia, sekarang sudah menjadi LPK. Tidak hanya pelatihan tentang audit, termasuk juga tentang website, tentang pertanggungjawaban keuangan dan lain-lain yang dilakukan secara online dan offline ya. Materi malam ini adalah audit pajak pemeliharaan kendaraan dinas ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat ada beberapa kelemahan sebagian dari rekan-rekan saya dalam hal memeriksa perpajakan khusus pemeliharaan kendaraan dinas. Mengapa demikian? Karena pajak adalah sumber negara yang perlu kita kawal demi pembangunan, ya demi kesejahteraan masyarakat dan kita semuanya. Jadi pajak pemeliharaan kendaraan ini menjadi penting karena setiap DPA atau DIPA yang ada di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk juga kementerian lembaga pajak kendaraan ini, pemeliharaan kendaraan melekat pada DPA atau DIPA yang memiliki kendaraan dinas. Jadi itu melekat secara otomatis dianggarkan oleh SKPD masing-masing terhadap pemeliharaan kendaraan dinas. Jadi tugas dari pengawas, tugas dari auditor, P2, PD, dan APIP lainnya untuk mengawal bahwa pajak itu memastikan pajak ya, pemeliharaan kendaraan itu
dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan. Itu yang paling pasti ya. Nama saya Kurniawan Ilyas, saya auditor di Inspektorat Kota Kendari, sekaligus juga saya advisor LKPP ya. Jadi ada 2 lembaga yang menaungi eksistensi, selain sebagai auditor, sebagai juga advisor di LKPP RI. Jadi pembahasan malam ini adalah dasar hukumnya, ya latar belakang, ongkos. Saya lebih lunak, ongkos pemeliharaan, perhitungan, potong, ya pungut, dan keempat adalah bagaimana kita melakukan metode audit. Ini penting, ya ini penting kenapa? Dengan kita bisa menghitung, memotong dan memungut yang dilakukan oleh bendahara ataupun juga yang ditunjuk sebagai pemungut dan pemotong, maka memastikan anggaran pemeliharaan itu dibebankan pajak ya, pajak. Ya dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang administrasi perpajakan. Nah, latar belakang ya misalnya CV Konsultan Indonesia telah memiliki MPP ya, dan terdaftar sebagai PKP ya. PKP adalah pengusaha kena pajak. Perlu diketahui syarat PKP, saya tetap mengulang materi sebelumnya bahwa syarat PKP pasti MPP. Syarat PKP omset atau pendapatan tahunan ya, tahun buku itu ya, tahun buku apa dari Januari sampai Desember ya. Tahun buku adalah omsetnya itu 4,8 miliar. Itu syarat untuk PKP. Nah, di CV Konsultan misalnya CV Indonesia Raya ini memiliki unit usaha jasa servis kendaraan roda 4. Jadi misalnya ya CV Indonesia Raya ini memiliki unit usaha jasa servis kendaraan roda 4, roda 2 ya. Dan jual beli suku cadang. Jadi memang tidak semua di unit usaha itu melekat jasa, misalnya ada jasa servis, tapi belum tentu ada jual beli suku cadang ya atau spare part. Hal ini saya memberi contoh di mana unit usaha tersebut selain jasa servis kendaraan, ada juga jual beli spare part atau suku cadang. Nah, pengguna barang atau pengguna barang dan jasa ini ya merupakan satuan kerja misalnya di pemerintah ya, pengguna anggaran bersumber dari APBN atau APBD. Jadi CV Indonesia Raya misalnya adalah pasti ada MPP, pasti PKP. Nah, suku cadang dan servis ini, kalau untuk suku cadang ini adalah alat-alat kendaraan ya, alat-alat kendaraan yang menjadi bagian jual beli ya, pembelian oleh pengguna anggaran dalam hal servisnya. Dan JKP ini ya jasa kena pajak ya, jadi BKP ini adalah barang kena pajak dan JKP ini jasa kena pajak servis itu sendiri. Nah sekarang sebelum kita melakukan mengaudit suatu perpajakan, maka kita harus memahami dulu secara paripurna bagaimana sih pajaknya, bagaimana bendahara pengeluaran itu sendiri, termasuk kos pengguna anggaran, PPTK dan sejenisnya ya, menyusun biaya pemeliharaan itu di dalam RKA maupun mungkin pada saat di Reja ya, Reja KLPD termasuk RKA sudah memasukkan komponen-komponen perpajakan ya, komponen perpajakan khusus pemeliharaan ya, khusus pemeliharaan kendaraan ya, untuk pemeliharaan kendaraan itu pasti PPN ya, PPN 11% ya. Jadi PPN 11% itu terhitung berdasarkan apa? Saya mengulang lagi materi saya bahwa berdasarkan tanggal faktur pajak yang dibuat.
tanggal faktur pajak yang dibuat. Nah, jadi PPN 11% ini otomatis bagi yang memiliki NPWP dan PKP. Ada juga PPH, ya, ada juga PPH pasal 22 dan PPH pasal 23. Jadi ketentuan inilah yang harus dikawal oleh teman-teman APIP itu sendiri agar SKPD ya pada saat menyusun anggaran di RKA juga ketika diminta untuk review RKA ya tentu tetap tanyakan atau membuat kertas kerja bagaimana pajak pemeliharaan kendaraan untuk memastikan ya apa yang dibelanjakan nanti melekat juga dengan perpajakannya. Misalnya saya kasih contoh ya, ada faktor pajak penjualan jasa servis misalnya 1.350.000 misalnya jasa servis ya, ada fakturnya. Suku cadang pembelian atas perbaikan itu material perbaikan atau spare part itu 2.700.000. Maka DPP-nya adalah 4.050.000. Nah, DPP ini saya ulang lagi materi sebelumnya bahwa DPP ini adalah dasar pengenaan pajak ya, dasar pengenaan pajak terhadap ya penjualan, pembelian, penggantian, ekspor dan impor. Jadi apa DPP itu adalah harga ya penggantian, penjualan, pembelian. Dan dijumlahkan antara jasa servis dan suku cadang adalah 4.050.000. Bagaimana PPN-nya? Ya PPN-nya 11%, berarti 451.000. Harga termasuk PPN berarti 4.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita kembali bagaimana bendahara pengeluaran melakukan potput, ya, potong dan pungut. Nah, nanti materi bulan berikutnya akan membahas tentang apa itu potput, potong dan pungut, dan siapa yang bisa memotong dan siapa yang bisa mengungut pajak. Jadi kita tidak bahas tentang kriteria potong dan pungut, tapi kita bahas tentang perpajakan dulu, perpajakan terhadap pemeliharaan kendaraan. Jadi PPN itu adalah DPP kali 11%. Ya. Berarti sudah clear ya, sudah clear bahwa termasuk PPN adalah 4.501.000 rupiah. Nah, barang atau suku cadang itu ya, barang suku cadang itu dikenakan PPH pasal 22. Jadi kalau pasal 22 berarti DPP ya, dasar pengenaan pajak ya, dasar pengenaan pajak dikali 1,5% ya. Termasuk juga PPH ya pasal 23 DPP 2% ya. Itu jasa servis. Jadi PPH pasal 22 ya, atas belanja atau pembelian suku cadang itu dikali adalah 1,5% ya, karena pasal 22 dikalikan DPP-nya ya, misalnya DPP 2.700.000, maka PPH pasal 22 itu adalah 40.500 rupiah ya. Ini kalau memiliki NPWP ya. Tapi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa karena ini PKP pasti NPWP. Nah, kalau tidak memiliki NPWP pasti dikalikan 3%. 3% dari DPP. Nah, bagaimana dengan pajak penghasilan ya, jasa servis ya. Nah, dikalikan 2%. Jadi DPP kali 2% ya, 1.350.000 dikali 2% ya. Saya tambah persennya ya. Ya, jadi dia dikali 2% gitu. Jadi itu dasar pengenaan pajaknya ya. Jadi 27.000. Jadi kita memastikan perhitungan atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Jadi pasal 23 ini ya jasa servis ya. Rincian total misalnya ya.
kembali rincian pajak tagihan terhadap yang dilakukan CV Indonesia Raya ya. Jadi kita tagih. Maka rincian pajak yang dikenakan adalah PPN tadi 451, ya, pasal 22 40.000 dan pasal 27 ya. Pasal 23 27.000 sekian. Jadi total dari mulai dari PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23 adalah Rp518.500. Nah, bagaimana ya? Saya kembali lagi bagaimana pembayarannya ya? Pembayarannya. Setelah tagihan faktur, maka kwitansinya seharusnya dibuat 4.551.000, maka pembayaran yang dibayarkan kepada penyedia, ya, bayaran yang dibayarkan penyedia dikurangi. Ya, kwitansi ini PPN, ya, jadi PPN ini ya, potong pungut sebab dia PKP, ya, jadi dia PKP. Nah, karena total pembeliannya, ya, total pembeliannya tadi, saya kembali lagi, total pembeliannya suku cadang ini 2.700.000, maka menurut ketentuan yang di Undang-Undang PPh, maka jika pembelian di atas 2 juta maka dikenakan pajak penghasilan pasal 22 ya. Nah, di pasal 23 adalah ya pasal 23 27.000 potong pungut ya pasal 23 tetap yaitu 2%, bukan dari nilai belanja. Jadi tetap saja tidak ada perubahan. Beda kalau PPh pasal 22. PPh pasal 22 dia berdasarkan nilai belanja, selain juga dia termasuk barang kena pajak atau barang kena pajak ya. Jadi bayar ke penyedia, ya. Jadi bayar ke penyedia 3.982.500 rupiah. Jadi itu yang kita bayar. Jadi artinya apa? Ketika kita bayar berarti kita sudah melakukan pemotongan sekaligus sebagai pemungut ya, pemungut sendiri. Jadi itu ketentuannya ya. Jadi kita kembali bahwa kwitansinya betul 4.500.000, tapi kita cuma bayar 3.982.000 karena kita sudah memotong kita transfer ke yang bersangkutan itu 3.982.500 rupiah. Jadi ini fungsi potong dan pungut ya. Nah, bagaimana metode auditnya? Metode audit pajak kendaraannya. Tentu kita melihat DIPA-nya ya. DIPA atau DPA. Yang kedua adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak ini untuk mengetahui berlakunya PPN 11% dilihat dari tanggal dibuatnya faktur pajak atau SPP, ya, surat setoran pajak, SPP tahunan, SPJ jurnal perusahaan. Nah, kalau fisik BKP atau PKP ya, atau JKP ya, atau PKP ya. JKP adalah kita wawancara, bisa kita lakukan wawancara, bukti kalau kepada montirnya ataupun kepada memastikan ya, kepada montirnya wawancara atau interview. Kalau suku cadang ya, bagaimana bukti penggantiannya. Jadi bukti penggantian atas belanja pemeliharaan kendaraan, maka tentu bukti itu kita lihat apakah itu yang komponen-komponen itu yang rusak gitu. Jadi itu ketentuannya. Jadi tidak hanya kwitansi tentang pajak ya, tentang bukti pembelian, tapi kita lihat juga bukti penggantiannya, yaitu misalnya yang diganti adalah ban mobil misalnya, yang diganti ataupun yang diganti adalah oli, yang diganti atau kerusakan lainnya ya, maka kita minta bukti fisiknya, ban mobilnya yang diganti itu yang mana, yang
yang terpasang yang di mana gitu. Jadi kita memastikan bahwa suku cadang tersebut yang diganti, yang mengganti itu ada. Karena DPP tadi saya bilang harga jual harga beli penggantian ya, PPN 11% atau 0,11 atau 1,1. Jadi cara menghitung PPN itu 100 dibagi 111 ya. Kalau untuk 11% ataupun kalau dulu 10% adalah 100 bagi 110. Nah, kalau untuk PPN PPN yang Undang-Undang Nomor 7 2021 ya tadi 100 dibagi 111. Nah, kwitansi ya pajak di atas pasal 22 ya. Dan belanjanya ya harus jadi dikenakan PPN ini, PPh ini pasal 22 ini itu tadi belanjanya ya tidak dari jumlah selain dari barang kena pajaknya, yang kedua juga nilai belanjanya harus di atas 2 juta gitu. Jadi itu. Nah, PPh pasal 23 ya nilai manfaat atau nilai perolehan. Jadi kesimpulannya pajak pembayaran adalah status badan usahanya apa, yang kedua NPWP-nya, TKP-nya, apakah jasa kena pajak atau barang kena pajak ya. Jadi itu yang paling penting ketika kita ingin memastikan bahwa kita memeriksa terhadap suatu pajak pembayaran kendaraan, maka kita melihat 5 status ya atau kriteria tersebut. Jadi catatan ya, jadi klasifikasi pemotongan ini ya pasal 21 ya, pasal 23, pasal 4 ayat 2, klasifikasi pemotongan pemungutan ya pasal PPN ya, pasal 22, NPWP penyedia, kita bendahara melalui mekanisme UP atau LS ya. Nanti kita bahas di materi di bulan berikutnya ya, apa itu klasifikasi pemotongan dan pemungutan pajak. Demikian yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Aziz ya. Ada ya. Oke, silakan ajukan resen. Mungkin ada jaringan ya di rumahnya Aziz ini ada gangguan jaringan. Saya dapat pemberitahuan mungkin. Aziza. Silakan Aziza. Ya, baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Kurniawan mengenai dengan audit pajak pemeliharaan kendaraan dinas. Jadi sesi selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melakukan diskusi dengan narasumber kita, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bisa juga langsung raise hand untuk berdiskusi dengan narasumber. Ya silakan. Yang masih belum diskusi terhadap perpajakan, sudah mengerti ya. Iya, baik Bapak Ibu. Tidak rumit mungkin sih, tidak rumit, cuma sekedar.
Mungkin jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu, tadi ada poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan. Yang pertama ada mengenai dengan dasar hukumnya dan ada latar belakang, ada latar belakang ongkos pemeliharaan, perhitungan, metode audit tadi yang terakhir yang dipaparkan. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan mengenai dengan poin-poin tersebut, silakan bisa melalui kolom chat dan bisa juga melalui raise hand. Ya, baik Pak, mungkin tidak ada pertanyaan dari peserta. Semoga apa yang disampaikan narasumber tadi sudah betul-betul dipahami oleh Bapak Ibu peserta. Baik Pak Kurniawan. Ya. Baik Pak, sepertinya untuk dari peserta sudah memahami mengenai dengan materi malam ini. Mungkin bisa Pak disampaikan beberapa closing. Mohon maaf Pak, sebelum closing statement ada pertanyaan Pak yang masuk. Ini dari Bapak Juliansyah. Pak, untuk pembelian batu pasir, pembeliannya lebih 2 juta kena pajak apa Pak? Ya, ada. Jadi kalau memang di luar ya, di luar dari konteks pembahasan malam ini. Jadi kalau kita bicara pemilihan batu pasir itu apa pengenaannya? Tentu kita lihat ada dua regulasi yang mengatur tentang pembelian pasir. Jadi batu pasir itu, batu dan pasir itu adalah barang, bukan objek ya, bukan objek kena pajak ya. Jadi batu pasir itu bukan yang disebut di Undang-Undang ya, nomor 1 Undang-Undang tahun 2021 ya, dia tidak termasuk barang kena pajak gitu. Jadi itu tentang batu pasir itu sendiri. Jadi tidak tergolong kena PPN. Tetapi dia tergolong pajak PPH ya, PPH pasal 22 ya, apabila penjualnya punya NPWP ya, punya NPWP, maka 1,5% yang punya NPWP. Apabila penjualnya tidak kena NPWP ya, maka ya, dia dikenakan penalti, yaitu 100%. 100% dari 1,5% adalah 3% itu sendiri. Itu jadi itu ketentuan, dan bisa kita lihat sebenarnya di surat edaran ya, di surat edaran yang saya pernah bawakan materi, surat edaran Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak nomor 2385 ya, itu aturannya yang menjadi dasar ya. Dan itu belanjanya tentu di atas 2 juta ya, di atas 2 juta itu kena PPh pasal 23 ya. Jadi itu ketentuannya. Demikian. Ya, baik Pak, terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan Pak Juliansyah. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan kedua dari Bapak Arif. Untuk pembelian obat farmasi, pembelian lebih dari 1 juta, kurang dari 2 juta, apakah kena pajak Pak? Ya, kita lihat dulu status obat farmasi ya. Jadi ke pembelian ini kan sudah melenceng ini ya, pembelian obat farmasi ini apakah ya
kena pajak atau tidak. Jadi kita lihat dulu status farmasinya ya, apakah status farmasi di dalam perpajakan ya, di perpajakan itu dia kah termasuk ya, termasuk pengusahanya kah atau dikenakan kepada pihak pembeli ya. Ya, jadi kita lihat dulu posisinya. Nah, kalau untuk apotik ya, obat farmasi dia tetap kena PPN ya, PPN 11% ya. Yang kedua juga karena farmasi itu berkaitan dengan apa ya, apakah rumah sakit atau klinik ya, itu kita lihat di posisi di mana apa namanya wajib pajaknya itu. Nah, kita lihat, jadi bisa dilihat di posisi wajib pajak. Tapi dia tetap kena PPN ya, karena termasuk juga barang kena pajak itu sendiri. Demikian, Aziza. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan ketiga dari Bapak Anang Widiono. Pada SPJ pemeliharaan kendaraan dinas yang sering terjadi di desa, hanya ada pembelian suku cadang saja, tidak ada biaya servis. Menyikapi hal demikian sebagai auditor, apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, SPJ-nya, kalau kita lihat SPJ-nya, maka kita lihat kalau dia cuma ke servis saja, maka yang diperhitungkan servisnya saja. Tapi kita kembali apakah penyedia itu PKP atau bukan PKP, ya, pengusaha kena pajak atau bukan pajak. Kalau dia pengusaha kena pajak, tetap dikenakan PPN-nya ya, karena wajib atas wajib pajak ya. Jadi itu. Jadi kalau ketentuannya untuk ini ya dari Panang ya. Iya, Pak. Dari Panang ya. Ya, mungkin Ya. Panang silakan diskusi lebih bagus. Maksudnya gini Pak, yang sering kita di desa kan namanya biaya untuk kendaraan kan tidak mungkin hanya pembelian suku cadang, apa secara logika pasti ada biaya servis di sana. Cuma di desa itu tidak menganggarkan untuk biaya servis, rinciannya itu tidak ada biaya servis saja, hanya suku cadang. Secara logika kan tidak mungkin dia akan pasang sendiri gitu. Misalkan beli oli, beli rantai, itu kan tidak mungkin dia pasang sendiri. Nah, kita sebagai auditor menyikapi hal ini, apakah kita harus langsung nanya apakah memang benar tidak menganggarkan biaya servis, atau kita harus perlu ngecek ke tempat pengadaannya tuh Pak, di tempat pengadaannya untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada biaya servis di sana Pak. Ya, prinsipnya tadi ya kita lakukan wawancara untuk memastikan bahwa pembelian suku cadang itu yang atas spare part itu dilakukan servisnya juga atau tidak gitu. Itu salah satunya. Jadi tetap kita lihat kepada tempat jasa itu sendiri ya. Itu jadi logika yang seperti digambarkan tadi ya tentu untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap hasil pemeriksaan kita, maka langkah yang paling tepat itu kita melakukan wawancara terhadap itu. Untuk itu memang sejak awal pihak APIP sendiri ya melakukan pembinaan kepada kepala desa melalui dinas terkait, dinas teknis dalam hal penyusunan biaya pemeliharaan kendaraan dinas kepala desa atau perangkatnya, maka harus benar-benar dipastikan bahwa pemeliharaan itu PPN, PPH maupun PPH pasal 22 dan pasal 23. Jadi itu kejadian yang terjadi seperti di desa
yang saya pahami memang dia posisinya rata-rata bukan PKP ya, bukan pengusaha kena pajak. Kalau dia bukan PKP, jangan pernah kenakan dia PPN ya. Itu kunci tuh, itu kunci di peraturan. Kalau dia di PKP, jangan pernah dikenakan PPN. Nanti pasal PPH pasal 22 atau pasal 23 itu sendiri. Ya. Itu kuncinya, Pak. Jadi untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pemeriksaan kita, ya tentu ya modelnya pasti kita wawancara untuk memastikan itu. Nah, untuk melakukan fungsi consulting itu sendiri, maka direviewnya, ya direview kalau memang Habib dilibatkan dalam hal review APBDes, ya maka pastikan bahwa setiap biaya pemeliharaan kendaraan perangkat desa itu sendiri, kebetulan di tempat saya ini di kota, tentu tidak ada desa, tapi yang pasti di desa itu APBDes saya pernah bertugas di kabupaten juga, tapi bukan di auditor, tapi posisinya adalah di APBDes itu harus direview juga oleh Habib. Sebenarnya ya posisinya itu, tapi selama ini oleh dinas terkait ya, dinas teknis terkait. Untuk itu, kalau saya sarankan tetap ada melakukan peninjauan lapangan ataupun memastikan bahwa ada biaya atau tidak dalam servis tersebut. Demikian Pak Anak. Ya. Ya, bagaimana Pak Anang? Baik, Pak Anang, itu tadi jawaban dari narasumber ya Pak, mengenai dengan pemeliharaan kendaraan dinas yang sering terjadi di desa, mengenai dengan kondisinya. Baik Pak, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Bapak Joko Arianto. Izin nanya Pak, apakah ada batas minimal biaya belanja yang dikenai PPN atau PPH? Ya, sesuai tadi ketentuan ya yang saya sampaikan bahwa kalau PPN itu kan syaratnya tadi ya pasti punya NPWP. Ya, kalau PPN tadi harus ada NPWP-nya. Yang kedua juga wajib pajak. Ya, wajib pajak kan ada dua jenis ya. Wajib pajak bagi orang maupun badan usaha ya. Itu atau badan lain yang memiliki unit usaha misalnya. Jadi apakah ada batas minimal? Kalau untuk PPN tadi sudah pasti 11% di 1 April 2022. Kalau untuk pasal 22 tadi, ya tadi 1,5% tidak memiliki NPWP 3%. Kalau di pasal 23, kalau memiliki NPWP 2%, dia memiliki NPWP 4% ya. Itu ketentuan. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Joko Arianto. Semoga membantu ya Pak Joko. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Bapak Erwin Mutakin. Kriteria pengusaha kena pajak itu apa dan dasar hukumnya Pak, dan apa dasar hukumnya? Saya alirkan ke hal teknis ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kriteria pengusaha kena pajak itu ya, pengusaha kena pajak yang omsetnya melebihi ya 1 tahun buku, 1 tahun buku akuntansi, 1 tahun buku anggaran di atas 4,8 miliar. Gitu. Jadi itu kriteria. Yang kedua, ya pengusaha pajak tersebut ya mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak atau KKP Pratama gitu.
Jadi itu yang paling penting. Yang ketiga ya tadi pasti ada NPWP-nya ya, pasti ada NPWP-nya. Kalau bicara dasar hukum sebenarnya kita bisa lihat di Undang-Undang PPN ya, PPN di Undang-Undang 1 ya, Undang-Undang 7 2021 ya, perubahan Undang-Undang 42 2009 ya tentang PPN itu sendiri. Lebih teknis kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 147 tahun 2000 ya, PMK 03 2017 itu sendiri. Jadi itu dasar hukumnya, silakan dicatat ya di Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021, nomor Undang-Undang PPN yang lama ya, nomor 42 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2017. Dan kita bisa lihat kriterianya. Khusus PKP ya, pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak ini ya, tadi bagaimana ketika tahun berikutnya omsetnya atau pendapatannya di bawah 4,8 miliar, maka ya, meminta kepada KKP juga dan Direktorat Jenderal Pajak untuk dicabut status PKP-nya itu sendiri. Demikian Pak Erwin ya. Ya Pak, dari Pak Erwin Mutakin. Ya, jadi Pak Erwin Mutakin itu dasar hukum yang ada di dalam undang-undang, di situ juga bisa dilihat mengenai dengan kriteria yang bisa dikenakan pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ditanyakan atau diskusi dengan narasumber mengenai dengan materi malam ini. Oke, cukup ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan dari, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Jadi silakan Pak, mungkin ada sedikit closing statement-nya mengenai materi perpajakan ini. Ya, baik. Terima kasih moderator bahwa sudah terang benderang, sangat terang benderang bahwa pajak atas ya, pemeliharaan kendaraan dinas itu sendiri itu memang peran APIP itu sendiri memastikan pada saat melakukan review atas RKA yang diajukan oleh dinas ya kepada APIP itu sendiri. Nah, jadi review itu harus memberikan catatan. Jadi penanganan pajak itu ya, harus memberikan catatan kepada OPD itu sendiri atau SKPD bahwa untuk pemeliharaan kendaraan dinas ya, pastikan bahwa PPN 11%, PPH 1,5%, PPH pasal 22 1,5%, dan PPH pasal 23 2% untuk pemeliharaan kendaraan. Jadi kita tetap harus menjaga pajak ya agar negara ini stabil ya. Kalau negara ini stabil berarti pajakan kita baik ya. Gitu. Yang kedua, auditor itu sendiri atau APIP ya memastikan bahwa bukti dukung selain faktur, selain bukti potong atau bukti pungut itu sendiri sudah disajikan dengan baik oleh bendahara pengeluaran ya, itu yang pasti. Jadi yang ketiga adalah untuk memastikan atau memberikan keyakinan yang memadai atas pemeriksaan kita, maka sebaiknya kita memastikan di lapangan meninjau wajib pajak ya, kalau dia wajib pajak, bahwa barang tersebut apakah barang yang sudah dibelanja atau diservis. Yang kedua juga bukti ya, tetap harus ada bukti penggantian atas barang ya. Maka bukti itu ada atau tidak ada. Jadi
kita tidak bisa terima dalam bentuk kwitansi saja, tapi harus dalam bentuk fisik ya, fisik atas pergantian material ya, material suku cadang atau spare part itu sendiri. Demikian Aziza. Besok malam ya, apa lagi Aziza ya, besok malam. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Untuk besok malam Pak, materinya itu ada perpajakan PPN, kegiatan membangun sendiri. Jadi itu tadi Pak, Bapak Ibu sekalian, closing statement dari narasumber kita ya Pak Kurniawan. Salah satu poin yang dapat diambil yaitu sesuaikan bukti yang ada di lapangan maupun dengan bukti laporan-laporan yang akan disajikan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu untuk materi malam ini mengenai dengan perpajakan audit pajak pemeliharaan kendaraan dinas. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat dipahami dengan baik dan diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, itu dari kami. Sampai jumpa di besok lagi di jam yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.